Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Lulut Al-Huda dari SMA Negeri 1 Depok, CGB angkatan 10. Di sini saya bersama dengan Bu Hastin. Gimana kabarnya Bu Hastin? Alhamdulillah sehat. Oke, nah di sini tujuan kita berbicara di sini atau bertemu ini terkait dengan pra observasi supervisi akademik gitu. Nanti terkait dengan beberapa yang akan disupervisi nanti apa. Nah, yang pertama-tama nanti ini untuk tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Astin di kelas gimana? Nanti saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi tentang pembuatan karya dua dimensi. Jadi nanti anak-anak itu menggambar karya dua dimensi. Iya. Nah, kalau untuk area pengembangan diri ya, jadi yang ingin dikembangkan dari Bu Astin itu apa? Nanti pengembangan berdiferensiasi dan budaya positif tentang kesepakatan di kelas terkait dengan mata pelajaran. Ada yang lain kira-kira misal apa refleksi? Ya, nanti refleksinya juga akan ditambah lagi ya, karena mungkin selama ini saya masih kurang refleksi. Terus kemudian untuk rencana pembelajaran di kelas itu akan seperti apa? Nanti akan kita menggunakan itu tadi berdiferensiasi, kemudian akan menyiapkan RPP-nya, kemudian selain itu juga menggunakan seperti Untuk media pembelajaran ini kira-kira akan menggunakan apa? Medianya PPT, kemudian nanti ada Canva, ada video juga. Jadi nanti hasilnya produk nanti. Iya, produk. Kemudian kalau untuk perencanaan untuk melakukan pembelajaran ini kira-kira kapan pembelajaran dari berdiferensiasi ini? Ya, untuk pembelajaran berdiferensiasi terutama di pembuatan karya dua dimensi nanti akan dilaksanakan sekitar bulan Agustus. Jadi baik untuk berarti untuk kedepannya nanti kira-kira saya di bulan Agustus akan masuk kelas nanti di situ akan saya observasi terkait apa yang tadi Bu Hasti berikan ya, seperti pembelajaran diferensiasinya gimana, kemudian budaya positifnya gimana, kemudian refleksinya nanti seperti apa, nanti saya cek kiranya nanti di situ ada ya biasanya ada permasalahan sedikit ya, nanti kita akan melakukan pasca observasi nanti bersama PP mungkin di bulan-bulan September gitu. Nah untuk kira-kira dari perbicaraan ini apa yang sudah saya merasa senang Pak ya, karena dalam pembelajaran ini saya mendapatkan ilmu baru dan juga nanti saya lebih siap lagi Pak dalam menyiapkan kelasnya, bisa lebih di awalnya itu bisa lebih dipersiapkan lagi. Jadi persiapannya FPP sudah siap ya, ya? Pokoknya ini nanti tolong untuk diam lagi masih ada yang walaupun nanti FPP mungkin saya cek mungkin kalau ada beberapa yang memang harus diganti ya mungkin saya tulis itu betul. Terima kasih ini atas waktunya Mbak Asti untuk pra observasi ini. Terima kasih Mbak Asti. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian anakku semua, mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong pelan-pelan untuk minum air. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Kita akan presentasi dulu. Alicia, Hadir. Alvino, Akasa, Arinda, Azalia, Bagus, Berlin, Teta, Kristin dulu ya, Kristin, anak kita ya, Kristin,
Dia, dia. Oh iya. Dia sama kita bersama ya. Ica. Auza. April. April ya. Indah. Indah. Oh iya, Indah. Ini sepertinya banyak kata-kata ini. Sering lompat-lompat tuh. April. Indah ada pada. Yo Indah. Kasihan ya Bu. Jam berangkat tuh ya. Indah mana Indah? Nah, maaf ya Mbak Indah ya. April ada. JJ. Sasa. Hadir. Rana. Naswa. Hira. Ozora. Yoga. Hadir. Adilan. Raifa. Raisa. Rizky. Sadewa. Jogja. Sama. Sandy. Yasmin. Mima. Juliana. Rifa. Ya. Alhamdulillah hari ini hari semua ya. Gimana kabarnya anak ya semua? Alhamdulillah, terima kasih. Untuk pertemuan minggu lalu, anak belajar tentang tipografi. Ada yang bisa menyebutkan contoh dalam apa nih? Kalibri, Times New Roman, Arya, Montserrat, Pemeriksaan apa? Montserrat, Arial, Gotik, Itali, Portugal, bukan Pak. Ada lagi yang tahu? Lettering. Di belakang ada yang tahu? Warna apa? Arial. Masuknya tuh masih biasa ya. Jadi untuk tugas tipografi, penugasan hari ini adalah silakan anak-anak menulis tipografi sesuai dengan namanya masing-masing. Tapi ketentuannya adalah hurufnya harus menggunakan bentuk-bentuk benda yang ada di sekeliling kita dengan cara anak-anak mencari temanya bebas ya, boleh flora, boleh fauna, boleh benda apa saja boleh. Yang mau tanya? Ya. Bendanya silakan boleh apa saja boleh. Yang penting menarik dan artistik ya. Kalau misalnya bendanya misalnya lembaran kertas ini, lembaran seperti ini menarik nggak kira-kira? Kalau ini dirasa kurang menarik, jangan pilih yang ini ya. Kalau menarik, bendanya ya, kalau bendanya atau mungkin ini aja, pulpen ini menarik nggak ini? Kalau detail menarik. Kalau detail menarik. Ini ada detailnya ya, ada tutupnya, ada ini apa? Ini tuh nggak hanya monoton ya. Ini menjaga menarik. Silakan anak-anak boleh mengambil contoh benda, pulpen boleh. Ada lagi yang mau tanya? medianya Apa? Medianya bebas, boleh menggunakan kertas, boleh menggunakan kanvas atau dengan yang lainnya terserah, bebas ya. Kemudian anak-anak boleh mencari istilahnya boleh di mana saja boleh ya. Kalau misalnya mau floral ya silakan, apa yang dari sekitar kita manfaatkan. Begitu ya. Ada pertanyaan? Ya. Oh, tidak bawa gambar. Ini ada teman kita yang tidak bawa buku gambar. Kesepakatannya adalah kalau 2 kali tidak membawa berturut-turut, kesepakatannya mengerjakan tugas 2 kali. Baru sudah berapa kali? Sekali karena kita baru pertama kali ini ya. Jadi besok jangan sampai lupa lagi. Begitu ya. Sekarang silakan bisa minta temannya. Yang penting hari ini bisa mengerjakan. Silakan untuk ya. Ukurannya kecil. Ya. Kalau ukurannya kecil karena kemarin kalau untuk SMA ya ini yang begini ya. Tapi sudah cukup. Boleh besok dipotong, ditempel di meja yang besar hati. Boleh. Ya. Tapi kalau mau tetap seperti itu ya harusnya kecil-kecil. Silakan. Ya.
Ada lagi yang mau tanya? Kertas. Silakan temannya. Minta temannya. Sudah nggak bawa, berarti ditulis ya. Satu kali tidak membawa ada 2 orang dari ini. Jadi kalau minggu depan tidak membawa lagi kesepakamannya tugasnya 2 kali. Berarti kalau minggu depan bawa terus lupa lagi kan berarti tidur 1 kali. Enggak. Enak banget kalau kan kalau penugasan paling hanya 3 kali kan ya. Kalau 2 kali nggak bawa hanya sekali mengerjakannya. Ya. Kita boleh keluar dari referensi. Silakan kalau ada mau yang keluar dari referensi silakan. Keluar dari referensi. Boleh. Jangan berhenti itu saja. Boleh keluar anak-anak. Silakan kan ada darah kan banyak orang fauna ya. Iya. Ada kucing. Emang ada istilah? Iya ada. Ada kucing, ada tanaman silakan itu keluar dulu. Jangan saya. Boleh keluar ya. Yuk silakan keluar nanti waktunya 5 menit nanti masuk lagi. Kamu sama juga. Ya. Ya pengen cari pas di luar boleh.
Gimana? Lalu itu kepikirannya? Bintang tapi masuk bintang ala mobil. Sama yang dia. Basket bola. Dari daun bentuk V. Emang mau bingung. Masih bingung. Bisa semua kalah lagi. Kan ada kolam loh, di sana ada kolam loh. Kamu kan bisa ambil ikan, apa kan banyak. Kucing juga ada. Susah semua. berubah sih lama tau. Ya ada lah banyak ya. Kalau pertama kaki. Semua tuh bisa ya, semua bisa dijual. Nah, silakan cari dulu kalau bersama. Itu apa namanya susah banget sih, aku juga heran gitu. Buku mana bukunya? Tinggalan. Dua, kita ini sama itu bu. Dia sama ini. Oh kamu siapa yang nggak lagi? Oh Alvin. Boleh. Masukin coba. Nanti nggak kerana sama nanti. Aku nggak terlalu Dibilangin apa? ya apa kamu doang. Coba pagi sih ya. Kok kamu tumben nggak balas? Tapi dia tuh di jalan banyak. Dia kan sama iya, tapi kan kabarnya Salam M dong, Aisyah. Salam M dong. dia ngerti benda nih bisa Aku dimakan. dipikir. Gue ini jadi udah bagus. Apa budaya? Mantap nggak? Maniac, savage. Maknya bener. Aku bawa. Lihat. Anak.
belasan. Berarti juga pamasnya pembicaraan nanti gak dibaca. Kira-kira kalau buat kalau yang juga nanti dikasih berbalik toh. Mama sih, panggil itu pada apa ya? Tuyul buat ini kan? Shadingnya, cara shading up, bukan apa ya? Jemput asli cara ini. Mendengar cerita aku. Salah kalau bantuannya. Aku gak suka review. Waduh. Tidak bisa apa-apa yang mau Iya,
Aku takkan ono. Kok itu sebelum sih? Sumpah. Dia mau ngomong dong itu. Kayak kamu Oh iya Bu. Terus kalau misalnya kamu terpilih apa yang bakal kamu lakukan? Kalau Mas terus harapan kesempatannya itu kamu juga kalau misal diganti terus balikin pinggir soalnya kan nanti ganti gambaran lah iya kan ada kentangnya toh kentangnya dijajah oh bisa saling gambar Bagaimana pembelajaran hari ini? Sangat bisa explore bareng-bareng kita. Ya. nggak banget banget kira mau bilang dari mana Bagaimana ya? Enjoy Ya, karena boleh berbicara tapi tangan tetap jalan. Kemudian yang kurang bagus apa yang kurang bagus tadi dari teman-teman kalian tadi ada apa? ada yang bagus Oh, ada yang gambar. iya Besok kelupaan ya ingat-ingat jangan sampai lupa lagi ya. Oke. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita masih melanjutkan ya fotografi dan sampai finishing boleh diatur boleh diwarna. Itu ya. Sudah pertanyaan? Bila tidak ada pertemuan pada ya ini kita tutup dengan doa doanya dari kita. Terima kasih dari sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya ditemani dengan pengajar saya yaitu Bu Hasdi dengan tujuan dari percakapan ini yaitu mengenai terkait supervisi kegiatan
terkait dengan observasi di kelas ini kemarin dari segi pembelajaran diferensiasi ini ada beberapa catatan dari saya tuh nanti terkait dengan diferensiasi yang sudah dilakukan oleh Bastin memang sudah ada di dalam kelas diferensiasinya. Nanti kemarin mulai dari yang saya lihat dari diferensiasi produknya ataupun dari diferensiasi prosesnya kemarin ternyata ada beberapa anak yang memang sudah mencari inspirasi keluar kelas dan ternyata itu diperbolehkan oleh Bastin. Kemudian nanti produknya nanti dari segi produk itu sudah dibebaskan sesuai dengan maunya anak. Kemudian kemarin dari kesepakatan mapel ini sebenarnya sudah diingatkan pasti sudah membuat kesepakatan mapel, namun ada beberapa yang terkait kesepakatannya. Misalnya kemarin katanya ada ketika tidak membawa peralatan mengerjakan dua kali gitu, jadi dua kali tugas. Nanti itu bisa menjadi bahan kita berdiskusi seperti itu. Kemudian ada kemarin sudah ada refleksi, tapi refleksinya memang harus butuh tangan itu. Misal ada jadi ada jenis-jenis refleksi. Nanti mungkin dari saya menyarankan yang paling simpel yaitu refleksi terkait 4P, yaitu terkait peristiwa. Jadi anak-anak ceritakan peristiwanya, jadi tidak hanya menanyakan gimana perasaannya, tapi peristiwa apa sih yang dialami anak-anak dan perasaannya. Kemudian dari segi pembelajaran apa yang didapat, kemudian dari perubahan yang dialami anak. Mungkin nanti dari segi itu catatan khususnya itu tadi nanti di bidang kesepakatan kelas atau di bidang diferensiasi pembelajarannya nanti kita bahas. Kemudian bagaimana perasaan kemarin setelah melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas? Kalau menurut yang saya alami kemarin ketika refleksi anak-anak saya tanyakan, anak-anak merasa senang dalam pembelajaran seni budaya, seni rupa, karena waktu itu anak-anak saya tugaskan untuk mencari inspirasinya bebas, boleh di ruangan kelas ataupun boleh di luar kelas. Kemudian temanya juga bebas, temanya karena anak-anak boleh anak-anak itu menggambarkan benda-benda apa yang ada di sekitar kita. Itu juga termasuk anak itu kadang ada yang kalau yang perempuan misalnya suka bunga, silakan anak-anak menggambar bunga, menggambar apapun itu ya apa yang anak-anak sukai, yang anak-anak mungkin juga lebih bisa seperti itu, sehingga anak-anak merasa bebas bisa mengekspresikan apa yang anak-anak sukai. Jadi anak-anak itu nanti dalam proses belajarnya gimana anak-anak? Apakah bolehkan anak-anak itu saya nggak mau ini keluar kelas, terus mencari alternatif lain gitu? Kalau kemarin memang anak-anak boleh keluar kelas, jadi di dalam kelas boleh, di luar kelas pun boleh, karena ada anak-anak itu yang bisa dapat ide itu kalau melihat bendanya langsung. Misalnya kan di sekitar kita ada temanya kan bebas, tidak harus tema flora atau tema fauna atau tema apa itu enggak. Jadi temanya memang bebas, jadi boleh flora, boleh fauna, boleh benda-benda yang ada di sekitar kita. Yang penting itu bentuknya itu benda yang menarik. Kebetulan di sekolah kita ada ini Pak, ada kolam ikan, ya ada kolam ikan. Kadang ada kucing juga di sekitar kita ini, ada burung, sehingga anak bisa mencari inspirasi dari binatang-binatang atau mungkin benda-benda yang ada di luar kelas gitu, di lingkungan sekolah tapi di luar kelas. Dalam kaitannya pembelajaran kemarin diferensiasi apa yang dilakukan? Kalau kemarin itu bisa maksudnya ke proses Pak ya, karena anak mencari inspirasinya ada di dalam kelas, ada yang di luar kelas, mungkin proses, kemudian temanya juga tema juga ada diberi kebebasan, anak-anak akan mengambil temanya apa boleh ya, boleh tema flora, boleh fauna atau mungkin digabungkan itu juga boleh. Benda mati boleh ya, benda mati boleh silakan, tapi bendanya yang anak-anak nanti silakan anak-anak mencari benda yang menarik dalam artian
apa aja boleh, tapi yang menarik, yang ada tantangannya seperti itu. Jadi misalnya kalau ini boleh nggak Bu ya, boleh-boleh saja, tapi silakan anak-anak cari yang menarik gitu ya, kira-kira menarik menurut anak atau apa. Jadi tidak ada larangan untuk menggambar apapun, yang penting masih dalam konteks ini ya, dalam pendidikan. Tapi ya tidak ada yang salah, yang saru seperti itu, tapi harus tetap yang ada nilai estetiknya gitu. Bagaimana anak itu bisa memilih objek, karena kalau dalam seni kan harus ada estetik ya Pak ya. Jadi bagaimana anak itu bisa peka memilih objek itu yang menarik gitu. Walaupun nanti hasil karyanya kan anak-anak punya sendiri-sendiri ya Pak ya. Ada yang mungkin ada yang sudah punya bakat menggambar, ada yang belum. Jadi kalau nanti itu nanti kan nanti dari pemilih objeknya juga mempengaruhi juga. Kalau objeknya hanya mungkin kurang, tantangannya kurang, bentuknya sangat-sangat sederhana itu ya mungkin kurang menarik seperti itu. Kalau dari 1 sampai 10, berapa nilai ketercapaian belajar sesi yang Anda lakukan di poin Mahasiswa? Mungkin 82 atau 83 Pak. Kira-kira Iya. kenapa begitu tuh? Atau butuh pengembangan lagi? Ya mungkin masih butuh pengembangan lagi yang jelas, tapi saya melihat itu dari anak-anak itu merasa apa ya, diberi kebebasan untuk memilih tema itu. Anak-anak kemarin merasa kita tuh diberi keleluasaan loh Pak. Anak-anak merasa senang sekali karena diberi keleluasaan untuk memilih temanya, dengan presentasinya juga ada yang, karena kalau misalnya ada anak yang tidak bisa melihat langsung, itu belum mendapat inspirasi, nanti bingung di kelas, nggak bisa mengembangkan apa yang akan dia untuk mencari idenya, nanti kan kasihan. Tapi kalau seperti itu anak-anak juga, oh ternyata tuh kalau misalnya kita melihat benda langsung, ternyata misalnya bentuk daun itu macam-macam bentuknya. Kalau kita lihat dari sisi seperti ini, daun itu tidak semua daun itu bentuknya posisinya itu sempurna menghadap ke kita. Karena anak yang belum tahu kan sebuah daun ya hanya posisinya menghadap seperti kita. Dan itu ada yang melengkung, ada yang sobek, ada yang bentuknya itu bulat, ada yang lonjong, ada yang seperti ini. Ya nggak bisa melihat langsung. Iya ya Bu, ternyata kok daun itu bentuknya seperti ini, seperti ini. Ya mungkin kalau tidak lihat langsung, mungkin anak-anak ya berarti ya sudut pandangnya itu hanya pas menghadap kita itu loh Pak, bentuk sempurna menghadap kita, bentuk apa namanya, hanya elit gitu loh Pak. Nah, gitu. Tidak ada yang daun melengkung membelakangi kita gitu. Mungkin anak belum terpikirkan ke sana. Terus kemudian nanti kalau dari segi hambatan apakah ada di dalam kelas? Kalau hambatan itu ya ada anak yang mungkin kurang apa, baru moodnya gitu, mungkin moodnya belum ini, sehingga ada yang belum dapat ide, kadang masih bingung, mungkin saking banyaknya, karena ada yang model gimana bingung, saya yang mana ya Bu ya, saya yang mana ya Bu ya, sekarang ditinggal dulu, anak tuh pilih yang mana seperti itu. Kalau dari segi pengerjaan gimana anak-anak, apakah ada yang kalau di kelas itu sudah membawa peralatan, tapi juga ada yang terlupa gitu Pak. Jadi paling ya hanya 0,2% yang terlupa. Jadi lupa memasukkan, sudah disiapkan tapi lupa memasukkan. Dalam segi penanganannya gimana Bu terhadap anak-anak yang memang ternyata tidak membawa peralatan? Ya, karena kemarin kan kesepakatannya itu menurut hemat saya itu, jadi misalnya tidak membawa alat 2 kali berturut-turut, itu kesepakatannya adalah mengerjakan karya itu 2 kali seperti itu Pak. Ya. Kalau dari segi menurut Ibu hasil gimana? Kalau mengerjakan 2 kali apakah sudah berpihak kira-kira? Ya, kalau menurut saya sebenarnya itu ya belum Pak. Cuman saya berpikirnya itu gini loh Pak. Sanksi itu yang menurut hemat saya adalah sampai saat ini itu masih ya itu yang itu mendidik gitu loh Pak. Mendidik, jadi katanya dengan ketugasan itu dibagi 2 kali biar nanti tidak mengulangi lagi, anak tuh nanti biar selalu menyiapkan, nanti kalau disuruh 2 kali kan sangat berat gitu. Jadi berpikirnya ke sana Pak, tapi nggak tahu nanti kalau ternyata itu juga karena anak juga tugasnya banyak ya Pak, tugasnya banyak, mengerjakan satu aja kadang itu waktu yang lama, karena yang namanya seni itu ada yang udah punya bawaan dari
berarti dia udah punya bakat seperti itu. Ada juga yang tidak, sehingga kalau misalnya nanti kebetulan yang lupa itu yang tidak masih belajar gitu ya, masih merasa dia kalau gambar itu malah saya nggak bisa gambar itu, saya bisanya tuh nyanyi atau apa gitu, itu sangat sangat berat sekali mungkin seperti itu. Untuk yang anaknya yang bisa gambar pun juga, karena juga banyak tugas dari sekolah juga, tapi karena menurut hemat saya itu yang penting itu mendidik gitu Pak. Jadi ternyata itu mungkin belum tepat atau bagaimana, saya juga belum belum ini Pak, perlu mungkin saya perlu apa ya, mungkin dari Pak Lurus atau dari mungkin teman yang lain nanti bisa ya lebih tepatnya boleh Pak, bagaimana kesepakatan itu yang berpihak pada murid itu yang seperti apa gitu, karena intinya yang penting itu sifatnya itu hanya mendidik sampai ke sana aja Pak. Kemarin pemikiran saya itu seperti itu, tapi ternyata masih memberatkan ke siswa ya, belum berpihak ke siswa. Saya kurang ini, Pak. Nanti mungkin kalau dari segi kesepakatan mapel memang kan dari segi gurunya, dari segi posisinya, tapi memang kita harus melihat ini sudah berpihak pada anak enggak, anaknya gimana, anaknya menambah beban enggak gitu kan. Kalau mau menambah beban berarti nanti kita melakukan beberapa kegiatan seperti kemarin kan ada program coachingnya, kayak seperti yang kita lakukan. Nanti anak juga boleh di coaching, kemudian nanti anak juga boleh di restitusi ketika memang nanti anak itu ternyata berkali-kali banget tidak membawa. Memang kalau memang sudah nggak sering banget, tapi selama ini sebelumnya ada yang sering itu nggak bawa, Belum ada Pak, dulu pernah pengalaman sekali Pak, ada yang siswanya itu ya termasuk anak yang agak beli lah istilahnya seperti itu dia memang nggak membawa, saya akhirnya membawa 2 kali sudah Pak, sudah pernah Pak. udah ada di kelas, satu kelas itu yang pernah kejadian seperti itu dan dia membawa 2 kali Pak. nanti seperti itu ya Bu. Terus dari segi diferensiasi ini mungkin saya menanyakan dari segi diferensiasi di kelas itu sudah pernah mencoba diferensiasi apa saja sih di kelas itu? Kalau di kelas mungkin kalau katanya dengan itu mungkin media Pak ya, mungkin media ya. Saya pernah misalnya kita membuat karya 2 dimensi itu boleh ya, itu boleh menggunakan kertas, boleh menggunakan kain, boleh menggunakan kanvas gitu. Nah, Ya. dari segi produknya nanti Ya, produknya yang memang bervariasi. Iya. Ketika terus upaya-upaya seperti apa sih dalam mengantisipasi gangguan atau hambatan? Jadi mungkin ketika hambatan di kelas, kalau sendiri Pak, hambatan selain dari segi tidak bawa ada lagi nggak? Biasanya anak itu biasanya tidak membawa Pak. Ya, jadi kalau misalnya pensil itu ya, kalau pensil kan ketika untuk pensil itu kan perlu ya ketebalannya lebih tajam lagi. Jadi anak itu kalau menggunakan yang pensil yang HB itu kan keras ya, paling keras itu kan sangat tipis sekali. Jadi kalau untuk pasarnya dia mengarsir misalnya itu harus nunggu cari pinjaman ke teman yang lain, sementara sama teman yang membawa itu kan masih dipakai sendiri. Jadi kadang anak itu lupa untuk menyiapkan alatnya yang tepat. Jadi dia sampai di proses mana, yang dibawa itu apa, yang dibawa mungkin hanya alat yang pensil untuk membuat sketsa. Karena pensilnya kan macam-macam gitu Pak. Jadi ada tingkatan-tingkatan ketajaman gitu. Jadi yang ada harus pakai yang warnanya yang lebih ketajamannya lebih tinggi gitu ya. Iya, iya. Jadi kalau hanya sekedar sketsa nanti pakai pensil yang tipis saja masih bisa. Tapi kalau untuk arsir itu kan perlu ketajaman. Kalau hal-hal baru terkait diferensiasi yang ingin dilakukan terkait diferensiasi mungkin dari segi kan tadi ada produknya nih, produk ini kan masih pakai kanvas ya, pakai kertas. Ini ada program-program selain produknya, boleh anak boleh melakukan kegiatan selain di kanvas atau buku, boleh nggak? Misal di digital. Oh iya, itu yang
beberapa siswa yang bisa yaitu menggunakan digital itu ya. Kemudian yang sudah pernah apa yang untuk lomba juga tuh ada yang kelas atas. Kalau yang kelas yang fase E ini saya kemarin menemukan satu anak tuh yang menggambarnya itu menggunakan digital dan sempat kemarin kasih ke saya juga kita masukkan kurang-kurangnya apa gitu. Jadi saya eh, untuk kedepannya karena saya juga belum bisa dapat nanti saya juga akan belajar dulu, saya belajar dulu, kemudian nanti juga akan saya sampaikan ke siswa. Nanti diferensiasinya mungkin untuk kedepannya karena sekarang kan zamannya IT ya Pak ya. Jadi kadang gurunya tuh malah apa kalah dari muridnya tuh lebih canggih-canggih lah. Bagaimana nanti kita bagi guru itu bisa saya ketinggalan jangan ketinggalan banget lah, bisa paling kita mengimbangi gitu. Kita bisa mengimbangi, kita bisa memberi tugas ke anak, kita bisa memberi masukan terkait dengan itu. Nanti kalau gurunya tidak tahu sama sekali kan ya nanti gimana nanti kita menilainya gitu. Nah, ya mungkin itu Pak yang diferensiasinya mungkin yang menggunakan yang digital. Iya, karena selama ini memang saya belum. Saya belum, tapi kemarin anak ketika lomba itu sudah menggunakan digital. Memang temanya itu menggunakan yang digital, misalnya poster digital. Nah, itu anak sudah bisa menggunakan mengikuti lomba itu karena anak sudah belajar di awal. Dan itu tantangan saya, Pak. Tantangan saya untuk nanti ke depannya, insya Allah nanti ada diferensiasinya yang menggunakan media yang digital. Ya. Programnya bisa sesuai keinginan anak. Ya, keinginan anak dan juga keinginan zaman Bapak. Kalau sekarang kan ternyata lombanya itu tidak hanya yang lomba yang manual aja, tapi memang ya digital itu. Jadi nanti kalau tidak lanjut ternyata dan terus kira-kira yang ingin diperbaiki dari proses pembelajaran itu apa yang ingin diperbaiki mungkin dari presentasinya ataupun kesepakatan kelasnya ataupun instruksinya sepertinya ya. Kalau menurut saya banyak Pak yang harus saya perbaiki Pak. Ya, karena kemarin saya sempat ikut Pak Lulut itu ya, apa Pak kemarin itu yang restitusi apa ya? Nah itu kan kesepakatan itu ya Pak ya. Saya itu baru dapat apa ilmunya itu yang kemarin dari mengikuti Pak Lulut di restitusi itu, sehingga saya kemarin itu ternyata saya juga belum ketika menerapkan juga belum pas juga Pak. Jadi sudah mengikuti dari jenengan, saya terapkan di kelas ternyata itu belum pas, sehingga nanti itu perlu diperbaiki lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari segi diferensiasi yang digital nanti yang akan saya ini untuk depannya akan saya ada tambahin diferensiasi tentang media tentang produk dengan digital tadi. Saya sudah menyiapkan diri dulu saya untuk bisa belajar juga nanti baru di anak-anak. Kemudian yang refleksi ya Pak, refleksi kemarin baru tanya ke anak itu apa namanya bagaimana perasaan anak-anak, ternyata anak itu senang sekali, tapi saya tidak tanya senangnya gimana, waktu belum detail apa, ya belum detail untuk refleksinya itu mungkin saya masih perlu banyak perbaikan. Ini kira-kira rencananya untuk melakukan perbaikan itu seperti apa? Apakah dari mobilnya atau mengikuti workshop atau kegiatan lainnya? Jadi modulnya juga nanti akan saya sesuaikan, mungkin sekarang belum nanti. Kalau misalnya workshop misalnya ada ya, alhamdulillah. Misalnya nanti workshop tentang media yang digital tadi Pak. Nah itu karena dulu saya juga pernah ikut Pak yang workshop itu yang mengadakan dari kampus Sanata Dharma itu mendatangkan mahasiswa dari Korea Pak. Dari Korea itu apa Pak mencetak ngeprint tapi 3 dimensi dulu Pak. Ya ngeprint 3 dimensi kita membuat desain dulu menggunakan komputer. Membuat desainnya itu juga agak rumit karena kita harus tahapannya itu panjang juga. Misalnya nanti kita membuat desain apa Pak yang paling sederhana itu misalnya bukan gelas dulu gelasnya masih bentuk gelas seperti tabung seperti itu bentuk gelas, kemudian nanti bisa ngeprint ternyata 3 dimensi dulu Pak. Nah itu saya pernah tutup tahun berapa saya lupa, itu lama Pak, lama sebelum pandemi itu Pak. Jadi tahun mungkin 2000 berapa saya lupa. Kemudian memang tuh untuk penerapannya memang dia belum pernah juga. Ya yang ngeprint yang 3 dimensi itu belum. Kalau yang ini yang nanti akan saya ini untuk diferensiasi yang apa alat yang digital itu semoga nanti kalau misalnya ada workshop atau apa gitu semacam itu nanti
diikuti. Kalau terkait diferensiasinya, jenis-jenisnya atau macam-macamnya itu sudah pernah mengikuti beberapa terkait Ya, diferensiasinya, pembelajaran dan diferensiasi. itu biasanya di ini Pak di GMP itu Oh, ya sudah ada. ya sudah ada. Jadi kita belajar bareng-bareng di musyawarah gunakan saya yang punya seni budaya terkait dengan kurikulum adalah ternyata harus seperti ini ya kita belajar bareng-bareng di situ. Ya, walaupun mungkin karena waktunya ya Pak, waktunya itu tidak belum bisa rutin sebulan sekali, tapi paling tidak ketika kita ada pertemuan mungkin 2 bulan atau 3 bulan sekali kita sudah belajar bareng untuk ya untuk menyesuaikan dengan kurikulum pendidikan terkait dengan diferensiasi atau apa. Tapi kalau lebih spesifik lagi yang ingin saya apa kedepannya yang perbaikan yang pertama itu memang belum. Diferensiasi produk itu. Iya. Kan memang ada beberapa macam diferensiasi dan mulai dari produknya, mulai dari prosesnya, atau mulai dari kontennya. Iya. Ternyata nanti yang sudah dikembangkan oleh Batin, berapa kalau kemarin kan terkait prosesnya itu kan perkataan boleh yang mungkin yang besok bisa berbeda-beda. Iya. Namun juga Pak untuk yang mungkin saya kan juga ngajar batik juga Pak. Jadi kalau dulu pengertian batik itu adalah goresan di atas kain yang menggunakan lilin sebagai penutup rusaknya warna. Tapi seiring perkembangan zaman ternyata tuh media tidak hanya sebatas di kain. Jadi goresan mungkin bisa di ini ya pengertiannya menjadi goresan di atas media gitu ya, yang bisa apa namanya lilin itu bisa untuk menutupi perintah sebagai perintah masuknya warna dulu Pak. Nanti bisa masuk lilinnya bisa meresap misalnya di kayu, kemudian di kulit kan bisa Pak. Tapi kalau kaca kan mungkin nggak ada pori-porinya atau Pak. Kalau kaca itu kan nggak bisa ya. Jadi mungkin yang media-media yang dia punya pori-pori seperti kayu, kulit, apalagi ya itu bisa untuk dibuat batik gitu. Kalau dulu kan hanya kain aja, tapi sekarang kan sudah tidak. Nanti bisa dikembangkan lagi seperti itu. Terus kira-kira kapan rencana itu akan diimplementasikan? Kalau sekarang kan memang mungkin sudah terlewat ya. Ya. Kira-kira Ya nanti ketika mungkin yang temanya yang kita ambil itu nanti bisa untuk setelah itu nanti mungkin yang karya 3 dimensi mungkin Pak. semester Semester ini semester ya. ini Ya semester ini kalau semester ini kan ada 2 3 dimensi dan ada karya 3 dimensi seperti itu. Jadi ada beberapa ini ya Bu. Kalau yang kemarin itu yang 2 dimensi ya. Terus besok yang 3 dimensi. Berarti yang cepat ini Bu dari proses yang 2 dimensi ke 3 dimensi. Nanti mungkin perubahan-perubahannya bisa ditindaklanjuti. 3 dimensi kan bahannya juga banyak Pak. 3 dimensi itu bisa kayu, bisa serbuk kayu, bisa apa namanya itu semen putih. Ya, pokoknya lebih ini lagi kalau 3 dimensi malah lebih luas lagi. Bisa diferensiasi produk, lebih sangat apa namanya kesempatan anak-anak untuk bisa mengeksplorasinya lebih banyak. Itu terkait diferensiasi produknya. Jadi diferensiasi produknya mungkin untuk yang iseng ini ya. Ya. Terus dari diferensiasi ini mungkin sudah berapa yang diimplementasikan sudah berapa sih Bu? Dari 3 jenis atau 4 jenis sudah? Yang sudah itu tadi media sudah ya media, kemudian proses, kemudian tema 3 ya Pak. Belajar 3. Kemudian kita dari segi rencana pengembangan diri, nanti dari segi diferensiasi itu gimana sih apa yang ingin dikembangkan oleh Dinasti? Jadi pasti ingin mengembangkan diferensiasi apa saja di Dinasti. Ya, tadi Pak, produk tadi sesuai tuntutan zaman sekarang. Saya akan yang produk tadi yang digital tadi pasti harus menyiapkan
bagaimana terkait diferensiasi itu. Belajarnya kalau untuk mengembangkan diri saya, biasanya nanti bisa, kalau sekarang kan zamannya kan bisa secara video ya, Mbak, ya, kita bisa melihat di YouTube, bisa terkait dengan itu maksudnya itu Pak, topik ya nanti bisa lihat di YouTube, nanti bisa juga misalnya ada konsep-konsep yang mungkin temanya sama, atau mungkin apa ya Pak, mungkin bisa teman pejabat yang sudah bisa menguasai IT-nya, bisa apa namanya menggambar dengan digital, ini saya juga bisa belajar dari sana. Macam cara juga bisa. Jadi kalau di MBP kira-kira sudah ada belum? Kalau di MBMP itu sudah ada, sebetulnya ada teman yang bisa juga. Ya. Jadi terutama teman yang muda-muda itu Pak, kalau ya kalau yang muda-muda itu kan IT-nya ada canggih-canggih ya Pak. Ada nggak program di MBP yang terkait diferensiasi? Kalau yang terkait ini saya belum ada Pak. Belum ada. Tapi ada yang punya kemampuan, cuman belum ada yang bisa jadi saya usulkan Pak untuk di MGMP ya, terkait apa yang kan kadang di MGMP itu kadang ada guru itu nanti suruh maju satu-satu, kemudian pengalaman baik apa yang sudah pernah dilakukan di kelas di sekolah, kemudian untuk disampaikan ke MGMP, dan nanti kadang maju secara acak atau bagaimana gitu. Pernah juga ada seperti itu, dan ini juga untuk saya adalah ini masukan yang bagus, perbaikan yang bagus, insya Allah yang akan saya lakukan terkait dengan pembelajaran menggunakan digital, karena mungkin memang belum banyak yang menggunakan pembelajaran yang digital seperti ini. Itu nanti misalnya gurunya itu yang sudah mau purna itu kan kemungkinan kecil ya Pak ya menggunakan menggambar dengan digital. Jadi mungkin nanti bisa saya sampaikan ke GMP bahwa siswa itu juga sudah ada yang bisa menggunakan digital, dan kemudian ketika lomba pun juga sudah menggunakan masternya itu master yang digital seperti itu, sehingga itu kan termasuk tuntutan ya Pak ya, tuntutan zaman, sehingga harus bisa menyesuaikan. Nah, itu nanti biar teman-teman juga semuanya itu bisa mendampingi anak ketika anak itu ada lomba seperti itu. Oke. Terus kalau terkait pengembangan diri di yang belum tadi kesepakatan waktu, nah ini kesepakatan waktu ini kan tadi ada yang kurang, ada yang memang belum ini Jadi saya belum tahu Pak, saya gimana Pak ini minta mungkin saran dari Pak Lulu mungkin yang bisa membantu saya gitu, karena saya memang benar-benar pemahaman saya itu seperti itu Pak. Kemarin satu mengikuti Pak Lulu kemudian saya bertemu di kelas itu ternyata seperti itu ya, saya hanya yang penting mendidik gitu Pak, bukan denda dengan uang tapi mendidik, tapi ternyata itu masih belum tepat gitu Pak. Jadi nanti saya bisa belajar dengan Pak Lulu, nanti kita mungkin di luar ini nanti kita bisa diskusi lagi Pak. Jadi kita bisa diskusi lebih lanjut terkait kesepakatan ya. Nanti memang kesepakatan kelas kan ini dari segi siswanya ya, yang harus melakukan ini loh saya sebagai siswa itu saya ini misal kalau memang mentaati istilahnya kalau di itu membawa peralatan, berarti siswa membawa peralatan saat pembelajaran seni budaya. Jadi biar nggak lupa kan memang ada istilahnya setiap siswa itu ya mendekatkan disiplinnya, membawa peralatannya, tapi memang tidak boleh ada sanksinya. Jadi istilahnya kalimatnya positif semua. Kenapa kalimatnya harus positif, biar mereka itu pikirannya juga positif terus. Jadi siswa membawa peralatan seni budaya. Nah, ketika jangan kalau misal siswa berarti kalimat-kalimat yang negatif seperti harus atau mungkin sanksi itu ya, kalau tidak membawa peralatan kelas itu kan namanya sedikit lebih yang negatif lah, karena kan siswa itu tidak memiliki pilihan, mereka masing-masing tidak ini itu kan guru yang
kemarin sudah gitu. Iya. Nah, alasan-alasan mereka seperti apa? Biasanya orang tuh bilangnya lupa bu gitu. Padahal yang belum beli bu gitu. Ya. Jadi kalau yang saya sama itu berarti masih sifatnya masih penghukum ya Pak ya? Masih kalau 2 kali pekerjaan masih. Oh iya. Karena ya tadi kan pemikiran saya tuh masih yang penting itu mendidik loh Pak. Maksudnya tidak keluar ini, maksudnya bukan yang denda uang atau yang fisik, maksudnya mengerjakan itu loh Pak. Jadi pemahaman saya masih sebatas itu Pak. Jadi eh, belum ini ya, belum tepat. Belum. Jadi kiranya biar siswa yang memang malah memilih kesepakatan yang dijalani, kita kalau memang kita sebagai guru kesepakatannya belum, itu baru kita berikan cara Oh gitu. siswanya gitu. Jadi siswa ini kan belajarnya budaya gitu. Jadi nanti ketika siswa sudah membuat itu, ada yang dilepas baru kita kasih pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Yang tak bawa itu gimana ya, itu harus ada kalau proses yang lanjut dan harus ditanyakan kenapa belum bawa, terus belum bawanya karena apa. Kalau misal ada yang ini sebenarnya harus ditanyakan lebih lanjut, belinya karena faktor apa. Iya betul sekali. Karena kan anak-anak kan nakal berpenyakit dari bermacam-macam ya Pak ya. Ada yang kemarin saya menjalani anak-anak itu ada yang ini Pak anak itu ketika anak itu sudah membawa bahan peralatan ya Pak, peralatan anak itu membawa peralatan yang nilainya itu cukup bernilai karena contohnya itu kompor Pak. Ini kompornya siapa? Ketika mungkin ada tugas dari pelajaran PKBU ya waktu itu. Kompornya siapa? Kompor gas Pak. Punya saya kenapa nggak dibawa pulang nggak bu? Dibawa pulang dan taruh sini aja. Nanti kalau dicari dulu gimana? Nggak apa-apa bu, nggak apa-apa. Mungkin dia itu mungkin dari keluarga yang berada gitu ya. Kemudian ada yang ternyata ada yang orang tuanya tuh dia tuh tinggal sendiri di Jogja, tinggal sendiri orang tuanya. Oke, baik, Bu Hasti, untuk pertanyaan selanjutnya ini terkait rencana pengembangan diri Bu Hasti ketika nantinya untuk memperbaiki yang tadi sudah kita bahas nih, mungkin terkait pembelajaran diferensiasinya atau mungkin refleksinya atau nanti tentang kesepakatan waktunya atau medianya. Kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi ini rencananya mau gimana? Nanti saya akan mengikuti ini apa namanya seminar atau workshop seperti itu Pak. Misalnya nanti di BNN atau di tempat lain nanti yang mungkin di FGD juga ada. Jadi bisa mengikuti di situ Pak. Kalau untuk pengembangan di media pembelajarannya gimana? Saya ikut workshop tuh Pak. Workshop kayak pembuatan kemarin kebetulan ada di sekolah itu ada kombel tentang menggunakan aplikasi AI itu ya. Itu eh, bisa lebih praktis loh Pak. Jadi kita membuat apa namanya kemarin PPT itu bisa lebih praktis lagi, bisa cepat mungkin hanya hitungan menit mungkin udah jadi. Walaupun nanti kita harus menyesuaikan dengan materi kita dengan mengedit biar lebih menarik lagi seperti itu. Kalau untuk kesepakatan novel ini kan kemarin ternyata ada kesepakatan yang memang harus diperbaharui gitu. Iya. Jadi ternyata tadi ada yang harus diperbaharui. Ini kira-kira rencananya akan diperbaharui apa? Untuk diperbaharuinya dari sekitar ini Pak. Waktu pembelajaran itu, iya. Pembelajaran yang akan datang akan sudah diperbaharui. Kalau untuk refleksi Bu, ternyata tadi refleksinya ini masih belum lengkap ya, baru menanyakan perasaan. Jadi ternyata butuh beberapa hal lagi. Ini gimana kira-kira mau? Untuk refleksi nanti saya akan apa mungkin mencari informasi atau sharing dengan sejawat dan juga dari buku juga Pak. Ya, dengan banyak referensi nanti bisa lebih apa namanya menambah ilmu lah nanti dengan Ibu, mungkin saya menambah sedikit Bu. Untuk refleksi ini ada istilahnya berbagai macam. Salah satunya nanti ada 4P. Nah, 4P ini nanti Bu Astin mempraktekkan di sini. Nah, jadi boleh nanti masukkan ke ketika refleksi kelas ini. Mungkin yang pertama seperti 4P ya. P yang pertama itu ada peristiwa. Nah, peristiwa yang sudah kita lalui ini gimana Bu?
peristiwanya kira-kira apa. Kemarin sudah saya apa istilahnya saya ke kelas gitu. Itu nama peristiwanya terkait Belajarannya itu kan. ya mungkin ini yang Pak kaitannya yang saya masuk juga terus pra observasi kemudian sekarang pasca observasi. Perasaan saya merasa senang Pak. Kemudian mendapat ilmu baru dari CGP ya. Iya, betul. Ya, Ini dari CGP dapat CGP ini ada tambahan wawasan untuk saya. wawasan. Mungkin untuk peristiwanya ya supervisi akademik. Nanti perasaan tadi senang karena mendapat ilmu baru. Terus pembelajaran gimana nih dari pembelajaran yang didapat mungkin dari yang selama ini kita sudah lakukan itu kira-kira Pelajaran yang untuk di kelas saya itu nanti saya akan ini Pak apa ya, jadi saya dari yang mungkin waktu itu menurut saya itu sudah maaf tapi ternyata masih harus diperbaiki lagi ya, diperbaiki lagi ternyata belum pas gitu loh Pak, jadi harus diperbaiki lagi dan saya siap nanti untuk memperbaiki. Jadi itu perubahan ya. Iya. Ini pas nih di 4P peristiwa, perasaan, pembelajaran. Nah, yang terakhir itu perubahan. Jadi perubahan seperti apa yang dilakukan? Tentunya saya akan melakukan apa namanya pembelajaran berdiferensiasi, kemudian diferensiasinya kalau misalnya seni itu ya apa ya Pak ya yang sekarang ini sedang sudah teknologi makin maju Pak, itu kita anak-anak itu sudah lebih canggih gitu loh Pak dengan gurunya. Kalau dulu mungkin gambarnya masih manual Bapak, masih manual seperti itu, sekarang ada ya pakai digital. Mungkin seperti komik-komik gitu Ya, komik digital, poster digital. Jadi nanti kita harus ikuti perkembangan zaman, menyesuaikan apa yang dibutuhkan saat ini. Baik Bu Astin, ini ternyata setelah 1 jam lebih ini kita coaching ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Astin telah bersama saya terkait dari awal ya Bu, dari awal ya Bu, ini terkait observasi sekarang pasca observasi. Terima kasih Bu Astin untuk ketersediaan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum.